Semua manusia memiliki kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Mau bagaimanapun, semua itu adalah pemberian Tuhan. Kita tak sepantasnya mengucilkan, apalagi menjatuhkan. Karena semua itu istimewa, tergantung dari sudut pandang mana kita memandangnya. Oke, A Silent Voice yang rilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang dibully habis-habisan oleh teman SD-nya. Akankah pembulian terus berlanjut sampai ia dewasa? Atau si pembuli akan timbul benih-benih cinta kepada perempuan tersebut? Oke, sebelum itu selamat datang para pecandu movie atau para pecandu spoiler. Bagi kalian yang subscribe dan share channel ini, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yuk otw ke alur filmnya, ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebahkan badan, dan fokuskan perkenalkan dirinya di depan kelas. Pak Guru menyentuhnya, kemudian Mia mengeluarkan buku komunikasinya. Ia akan menggunakan buku itu untuk berbicara dengannya. Ia berharap bisa berteman baik dengan teman-teman kelas. Pada saat kelas bernyanyi dimulai, Mia bernyanyi. Kawai pun menepaknya. Lalu ia memberitahu bahwa akan memberi aba-aba saat mulai bernyanyi. Kawai adalah seorang teman baik Mia. Di kelas pembelajaran dimulai. Mia membaca dengan suaranya itu. Setelah Mia lalu Ishida. Awalnya ia terus saja meniru Mia dengan membaca. Ishida adalah seorang anak laki-laki yang natskal. Mia berusaha belajar seperti anak-anak lain. Namun di sewaktu-waktu saat Mia sudah berolahraga, ia didatangi oleh Ishida. Ishida memanggilnya dengan melemparkan batu kerikil kepadanya. Ia ingin berteman dengan Ishida, tapi Ishida malah melemparinya dengan tanah. Keesokan harinya di mana mereka sedang belajar bahasa isyarat, karena itu akan memudahkan Mia berkomunikasi. Kemudian ada salah satu temannya yaitu Sahara-san di sekolah. Hingga suatu waktu Ishida dan kawan-kawannya menulis di papan tulis bahwa Sahara pergi karena Mia. Mia datang melihat tulisan itu. Ishida bertindak seolah-olah itu bukan perbuatannya lalu menghapusnya. Mia pun menulis ucapan terima kasih di papan tulis itu. Pada saat Mia di sekolah, ia terus saja dibully, terutama Ishida. Ia selalu saja mengganggunya, mulai dari membuang alat bantu dengar Mia, menjahili Mia, hingga pada waktu itu Ishida mengganggu Mia lagi. Ia mencopotkan kembali alat bantu dengarnya, mengakibatkan Mia terluka sampai-sampai mengeluarkan darah dari telinganya. Kelas berakhir saat Ishida akan pulang bersama teman-temannya. Di jalan, mereka berpapasan dengan Mia. Di sana Mia malah meminta maaf lewat buku komunikasinya kepada Ishida. Mia malah ingin berteman, namun Ishida malah merebut bukunya, lalu melemparnya ke air. Entah mengapa Ishida mengambil buku itu. Di keesokan harinya, Mia tidak masuk sekolah. Kemudian kepala sekolah memberitahu bahwa Mia tidak masuk karena kepala sekolah mendapat telepon dari ibunya bahwa 8 alat dengar bantu Mia hilang selama 5 bulan. Ia khawatir kalau Mia dibully. Ishida berdiri atas perintah Pak Guru. Ueno menjelaskan perbuatan Ishida kepada Mia bahwa ia sering menjahilinya. Dilanjutkan dengan penjelasan Kawai. Ia menjelaskan bahwa Ishida memang jahat kepada Mia. Di rumah, ibu Ishida sudah mengetahui perbuatan anaknya kepada Mia yang sudah sangat keterlaluan. Lalu menyuruhnya untuk pergi ke rumah Mia, meminta maaf kepada Mia dan ibunya. Ishida pergi, tidak sengaja ia melihat Mia yang sedang memberi makan burung dengan roti. Ishida terjatuh hingga burung-burung yang Mia beri makan terbang. Mia melihat Ishida pulang bersama ibunya. Keesokan harinya, di sekolah, ternyata perbuatan yang Ishida lakukan kepada Mia, ia rasakan kembali pada dirinya sendiri. Setelah itu, Ishida melihat Mia yang sedang membersihkan mejanya. Entah mengapa, si Ishida malah mendorongnya, tapi Mia tetap saja tersenyum. Ishida terus saja menyakiti Mia. Akhirnya Mia mulai kesal. Ia mulai memberontak dan mereka berdua saling menyakiti. Beberapa tahun kemudian setelah mereka beranjak dewasa, ternyata Ishida satu sekolah dengan Mia, namun berbeda kelas. Pada saat itu ia melihat Mia. Ia memanggil serta menyentuhnya. Kemudian Mia berbalik badan. Tak lama kemudian ia malah kabur.
Ishida mengejarnya. Mia bersembunyi. Ishida mendekatinya dengan perlahan, lalu memberikan sebuah buku yang ia ambil di air waktu itu, yang ia buang buku milik Mia. Entah mengapa kemudian Ishida menggunakan bahasa isyarat. Ia ingin berteman baik dengan Mia. Keadaan sudah berbalik sekarang. Di sekolah Ishida, ia tidak memiliki seorang teman. Ia selalu menyendiri, tidak berani untuk menatap wajah orang di sekitarnya. Ia selalu menundukkan kepalanya. Orang-orang di sekitar selalu saja membicarakan Ishida karena perbuatannya di waktu lampau atau di waktu SD. Di suatu hari, ia melihat seseorang yang minta tolong karena dipaksa untuk meminjamkan sepedanya. Ishida mendekatinya, lalu ia malah menyuruh meminjam sepedanya saja. Ishida pulang dengan berjalan kaki. Di jalan, ia menemukan sebuah kupon roti gratis. Kemudian ia menukarkannya serta membawa roti itu ke depan pintu kelasnya Mia. Ishida mengetahui bahwa Mia ada di kelas tersebut. Namun seseorang menghadang, tidak memperbolehkan untuk menemui Mia, yaitu Yuzuru. Ia adalah adik perempuan Mia. Dengan gayanya itu, Yuzu terlihat seperti seorang laki-laki. Di suatu waktu pada saat Ishida menuju pulang, terlihat seseorang membawa sepeda. Lalu ia mengembalikannya. Orang itu adalah Nagatsuka, teman sekelas yang duduk di belakang Ishida. Kemudian mereka menjadi seorang teman. Ishida banyak menghabiskan waktu dengan Nagat. Akhirnya Ishida merasa tidak sendirian lagi serta tidak merasa kesepian. Ishida kembali datang ke kelas Mia. Seperti biasa, ia tidak diperbolehkan masuk oleh Yuzu. Yuzu juga mengatakan bahwa ia adalah pacarnya Mia. Tiba-tiba Nagatsuka datang menghadang Yuzu tersebut hingga terjadi sebuah perdebatan mengakibatkan Mia melihat Ishida. Ishida langsung pergi. Mia mengejarnya. Mereka berdua terhenti di sebuah jembatan sambil memberi makan ikan. Tak sengaja salah satu buku milik Mia jatuh. Mia melompat ke sungai tersebut untuk mencari bukunya. Hingga setelah itu seperti ada yang mengetahui kelakuan Ishida. Ishida diskor karena perbuatannya kemarin. Ia meloncat ke sungai. Saat itu ibunya menyuruh Ishida untuk menjemput adiknya, yaitu Maria, di penitipan. Ia pun pergi menjemput adiknya. Kemudian adiknya melihat seseorang di sana. Ishida melihat orang itu. Ia membangunkannya. Ternyata ia adalah orang yang berada di depan pintu kelas Mia atau si Yuzuru. Tiba-tiba Yuzuru meminta maaf. Benar saja, Ishida diskor karena ulah Yuzuru yang telah memotret lalu memviralkannya di internet. Mereka berkenalan dan Yuzuru ikut pulang bersama mereka. Pada saat malam hari, Yuzuru pergi dari rumah Ishida. Ishida menemuinya serta membawakan sepatu untuknya. Sepertinya Yuzuru terus berpikir negatif tentang Ishida. Hingga Ishida berkata bahwa ia tidak akan mengganggu hubungannya dengan Mia lagi. Ishida mengantar Yuzu pulang. Di situ pula Yuzuru mengatakan bahwa ia adalah adik perempuannya Mia. Melihat Ishida dan masih menyimpan dendam, ibunya Mia datang lalu menampar Ishida kemudian pergi. Saat Ishida akan menemui Sahara, Mia ikut bersamanya. Tak lama setelah mereka sampai, saat turun dari lift, Sahara melihat mereka berdua. Mereka bertemu serta berbincang-bincang. Di jalan ia mendapatkan sebuah voucher diskon, lalu mengetahui bahwa yang memberikan adalah teman masa SD-nya. Ia dan Nagat pergi ke klub tersebut. Uneo sudah melihat Ishida duluan, lalu memutuskan untuk tidak menemuinya. Ishida pergi karena yang ia cari tidak ditemukan. Saat Ishida pulang ke rumah, ternyata Yuzu ada di rumahnya, sedang bermain bersama Maria. Setelah itu, ia menitipkan hadiah untuk Mia. Keesokan harinya terlihat Ishida bersama Uneo, sedangkan Mia berada di seberang jalan. Uneo mengenali dompet yang dipegang Mia. Ya, memang benar, dompet itu adalah hadiah dari Ishida. Ishida dan Uneo menghampiri Mia. Tidak berubah ternyata guys sifatnya si Uneo. Ia masih seperti zaman SD, jahil serta jahat. Ishida menghentikannya lalu mereka pulang. Ketika mereka berdua saling menghampiri, Mia memberikan sebuah bingkisan kepada Ishida. Ishida membukanya. Ternyata itu adalah boneka gagang.
Lalu Mia mengungkapkan perasaan suka kepada Ishida. Ishida yang mungkin masih polos tidak mengerti ungkapan perasaan itu dan malahan salah paham. Atas hal itu, Mia pergi karena perasaan tersipu malu dan sedikit kesal juga ya. Di kelas, Ishida memiliki teman baru. Kemudian mereka pergi bermain bersama-sama. Mereka semua bermain permainan ya seperti di pasar malam gitu deh. Tapi anehnya di siang-siang. Pada saat itu, Uneo mengajak Mia untuk menaiki sebuah permainan dan mereka hanya berdua saja. Setelah itu mereka pulang. Di rumah Ishida, Yuzu menemuinya dan memperlihatkan suatu video yaitu tentang Uneo yang terus saja usil kepada Mia pada saat mereka menaiki permainan tadi berdua. Di kemudian hari, tepatnya di kelas, Kawai terlihat kesal hingga ia mengatakan bahwa Ishida adalah orang jahat. Dulunya ia adalah seorang anak yang nakal. Dia juga yang membuli Mia. Setelah itu Ishida pergi ke jembatan. Ternyata di sana sudah ada Mia, Sahara, serta Yuzu. Ishida mendekatinya. Mereka menghabiskan waktu bersama di jembatan tersebut layaknya persahabatan yang kuat. Setelah itu, kita diperlihatkan Yuzu serta neneknya yang selalu memikirkannya. Yuzu memang sudah mempunyai firasat. Ternyata di keesokan hari, neneknya meninggal. Mengetahui hal itu membuat Yuzu dan Mia merasa sedih, tapi harus ditutupi. Ishida mengajak Mia serta adiknya untuk bermain bersama, seperti makan, nonton bioskop, dan yang lainnya. Selanjutnya, Mia mengajak Ishida untuk menyiapkan serta merayakan acara ulang tahun ibunya. Ibu Mia masih merasa kesal kepada Ishida. Hingga pada saat itu pula, di hadapan ibunya Mia, Mia mengajak Ishida untuk ikut bersamanya melihat kembang api. Di suatu malam, mereka bersama-sama melihat kembang api. Saat ibu dan adiknya Mia pergi untuk membeli sesuatu, tak lama kemudian Mia pulang karena ia akan mengerjakan tugas sekolahnya. Yuzu menyuruh Ishida untuk mengambilkan kameranya. Namun pada saat Ishida mengambil kamera itu, ia melihat Mia yang sedang memanjat. Ishida mengetahui bahwa Mia akan bunuh diri. Mia melakukan hal itu mungkin karena ia merasa selalu membuat masalah kepada orang lain dan ingin segera mengakhirinya. Kemudian Mia berhasil tergenggam tangannya oleh Ishida. Namun yang terjadi adalah kemudian ia dibawa ke rumah sakit. Hingga ibu bersama adiknya Ishida pergi ke rumah sakit. Kemudian bertemu dengan ibu serta adiknya Mia. Mereka berdua meminta maaf atas kesalahan Mia. Di sisi lain terlihat Uneo yang sedang menyakiti Mia. Ia terus menyalahkan Mia. Mia tak berbuat apa-apa. Ibu Mia datang menyelamatkan Mia. Mereka berdua baku hantam. Melihat mereka berdua baku hantam, ibu Ishida memisahkan mereka. Kemudian Mia berniat memperbaiki semuanya dengan mengumpulkan satu persatu temannya di jembatan. Pada malam hari, Mia terbangun dari mimpinya lalu pergi ke jembatan. Seakan seperti sudah memiliki ikatan batin yang kuat. Begitu pula dengan Ishida. Ia terbangun lalu mencopot peralatan yang ada di tubuhnya. Kemudian pergi ke jembatan. Mereka berdua bertemu, saling menyalahkan dirinya masing-masing, serta meminta maaf. Hingga mereka menjalin sebuah pertemanan kembali. Ingat ya, teman, gak lebih, oke? Keesokan hari, ibunya menyuruh Ishida untuk pergi menemui Uneo serta mengucapkan terima kasih karena ialah yang merawatnya saat di rumah sakit. Setelah Ishida benar-benar sembuh, ia kembali bersekolah bersama Mia. Di sepanjang jalan, Ishida menundukkan kepalanya ke bawah. Ia membuka pintu kelasnya lalu tersenyum, kemudian menutupnya kembali. Ia kemudian pergi ke toilet, disusul oleh temannya Nagat. Nagat melihat Ishida. Karena rindu, ia menangis hingga mereka berbaikan kembali. Kemudian teman-teman lain pun memberikan sebuah hadiah untuk Ishida. Ishida merasa senang. Akhirnya Ishida meminta maaf atas semua kesalahannya dahulu serta berterima kasih kepada teman-temannya. Uneo tidak membenci Mia lagi. Di sebuah festival, Ishida mencoba untuk tidak menunduk, menatap teman-teman lainnya serta membuka telinganya. Itu tidak buruk. Ishida sekarang terbiasa dengan teman sekolahnya.
serta menjadi seorang remaja yang baik, perhatian, serta sangat berbeda jauh dengan Ishida dulu saat di SD. Ending yang mencelengkan. Kisah gadis yang memiliki banyak kekurangan harus sabar dalam menjalani kehidupannya, karena ia yakin bahwa Tuhan tidaklah tidur dan akan membalas segala perlakuan buruk kepadanya. Benar saja, ketika ia dewasa, semua hal buruk yang menimpanya seakan berbalik kepada si pelakunya dahulu. Tapi Mia, si gadis pemaaf, tetap memaafkan hal tersebut dan menjalin persahabatan baik dengan orang yang membulinya dahulu. Oke, saya Bos Pecandu, pamit undur diri.